Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru yang hebat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada materi kali ini kita bersumber dari buku Panduan Pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaannya. Dimensi pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah-langkah proyek profil pelajar Pancasila ada 6. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyiapkan ekosistem satuan pendidikan. Yang ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, mengelola asesmen dan melaporkan hasil proyek. Serta yang keenam adalah mengevaluasi dan tindak lanjut dari proyek pelajar Pancasila. Dari keenam langkah tersebut, mari bersama-sama kita kupas satu persatu apa saja yang perlu kita ketahui dalam menyusun proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Langkah yang pertama yaitu memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita harus mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Kita juga harus mengetahui mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila diperlukan. Ini kita akan mengetahui profil pelajar Pancasila, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari kesemuanya ini nanti akan kita bahas satu persatu di materi selanjutnya. Langkah yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Budaya satuan pendidikan seperti apa yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan proyek? Apa saja anggota komunitas pendidikan dalam melaksanakan proyek? Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memahami peran peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mendorong penguatan kapasitas pendidik dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana hal tersebut bisa kita lakukan? Akan kita bahas bersama-sama di materi selanjutnya. Langkah yang ketiga yaitu mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
di sini kita harus mengetahui bagaimana tahapan perencanaan proyek. Kita juga harus mengetahui bagaimana merancang dan mengembangkan proyek. Bagaimana alur perencanaan proyek, merancang alokasi waktu dan dimensi. Kemudian kita juga membentuk tim fasilitator, mengidentifikasi tahapan kesiapan satuan pendidikan dalam menjalankan proyek. Kita juga harus menentukan dimensi dan tema proyek serta menyusun modul proyek. Kemudian kita juga harus menentukan sub-elemen atau tujuan proyek, merancang topik, alur aktivitas, dan asesmen proyek. Langkah yang keempat yaitu mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, kita harus mengetahuinya, yaitu bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar. Kemudian, apa saja yang perlu dibuatkan atau ditingkatkan oleh tim fasilitator untuk memastikan proyek berjalan dengan baik. Bagaimana kita mengawali kegiatan proyek, mengoptimalkan pelaksanaan proyek, menutup rangkaian kegiatan proyek, mengoptimalkan keterlibatan mitra. Keempat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek? Bagaimana mengolah dan menyusun pelaporan hasil proyek? Kita juga akan belajar bersama mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, menyusun rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mengevaluasi implementasi proyek? Apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluaskan? Dari semua langkah-langkah tersebut, ada 6 langkah tersebut nanti akan kita kupas satu persatu di materi selanjutnya atau di video selanjutnya. Jangan lupa ikuti channel ini. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.